Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamul mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang kami sayangi, yang kami cintai, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali meskipun masih dalam keadaan darurat, masih dengan daring. Meskipun demikian, kami selalu berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kepada anak-anak sekalian ini benar-benar bisa difahami dan menjadi ilmu yang bisa manfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjut, ini ada hobi saya memang baca sholawat, dan baca sholawat itu untuk doa. Mudah-mudahan dengan baca sholawat tibil qulub ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, hati kita, jasmani kita, rohani kita, sehingga kita bisa bertolabul ilmi dengan baik dan nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kita dalam keadaan sehat wal afiat. Mari kita bersama berselawat di tempat masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tentang dua fasal kedua dan fasal ketiga. Wajuludul maitati tatahuru bittibagi illa jildal kalbi ila akhirih. Kemudian fasal yang ketiga adalah wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati ila akhirih. Tapi di sini hanya dikirim terjemahnya saja karena karena efektif waktu, mempertimbangkan efektif waktu. Hanya sedikit yang kita sampaikan di sini, tapi kita harus mengulang dulu pelajaran yang lalu, karena tanpa mengingat pelajaran yang lalu kita tidak akan bisa belajar dengan baik. Kita ingat-ingat dulu pertemuan yang pertama, kita belajar tentang apa kitab yang kita pelajari. Kitab yang kita pelajari ini ilmu fikih ala madhabil Imam Syafi'i. Kemudian nama kitab yang kita pelajari adalah Matnul Ghayah wa Taqrib karangan Syekh Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Itu yang kita pelajari di pertemuan yang pertama. Ada tiga pembahasan pokok. Yang ketiga adalah bahwa Syekh Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani itu menyusun kitab Matnul Ghayah wa Taqrib ini atas dorongan, atas permintaan para teman-temannya, orang-orang sekelilingnya, supaya Syekh Syuja Ahmad bin Husain ini menyusun kitab fikih yang bermadhab Imam Syafi'i dengan bentuk yang sederhana, yang kecil, dan terdiri dari beberapa fasal, beberapa bab supaya mudah dipelajari oleh para pelajar yang baru tahapan pertama, kita yang ada di tingkatan MTS. Yang kedua, pertemuan yang kedua kita membahas tentang Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah itu menerangkan bersuci.
bab yang menerangkan bersuci. Bersuci di situ ada menerangkan air, macam-macam bagian air, kemudian ada cara mensucikan sesuatu yang najis, ada apa? Bab wudhu, fardunya, batalnya, sunahnya, bab mandi dan lain sebagainya. Itu bab-bab yang akan kita pelajari di Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah yang pertama adalah menerangkan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Al-miyahu allati yajuzu tadhhir biha sab'u miyahin. Intinya kemarin bahwa macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air mata air, kemudian ada es dan termasuk air salju, air embun. Nah, dari beberapa air tadi 7 air itu aslinya itu suci dan mensucikan, tapi karena sesuatu hal bisa berubah sehingga 7 air tersebut bisa menjadi 4 macam, bisa berubah menjadi 4 bagian. Yang pertama suci dan mensucikan. Yang masih aslin itu uriannya sudah berlalu. Kemudian ada suci tapi tidak mensucikan tapi makruh. Ada suci tidak mensucikan, dan kemudian ada air najis. Anak-anakku sekalian, di bab ini ada menerangkan najis itu wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini au kana qullataini fataghayyara. Di sini intinya kita harus tahu ukuran 2 kulah itu berapa. Maksudnya di dalam kitab itu ada ukuran ukulatain itu berapa, apakah kulah yang besar-besar, apa besarnya seberapa. Itu menurut kitab ini diterangkan wahwa khamsumi'ati ritlin bagdadiyin, khamsumi'ati ritlin bil bagdadiyi takriban fil asakhi. Jadi 500 kati Baghdad. Berapakah 500 kati Baghdad itu? Ukuran kira-kira, kalau kiai-kiai kita maknani dulu itu memberikan ukuran kira-kira itu 200 liter. Ada yang menyampaikan dira'un waruba'un tulan, dira'un waruba'un ardon, dira'un waruba'un amikun. Artinya 1 dira' seprapat persegi. Ya panjangnya, ya lebarnya, ya dalamnya itu 1 dira' seprapat. Berapakah ukuran meteran? Saya tanyakan sama guru saya, kira-kira itu 70 cm persegi. Atau kalau lebih aman, kita pakai saja 1 meter persegi. Itu seandainya kita buat wudhu, itu sudah, seandainya air itu ada yang kembali, itu sudah lebih dari 2 kulah. Itu artinya ukuran 2 kulah. Ya, itu untuk kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin-kemarin. Sekarang kita akan belajar fasal yang kedua. Hanya sedikit sekali yang kita pelajari di sini, tapi jangan CDE ya, jangan menyepelekan yang sedikit harus kita perhatikan. Sedikit yang kita tidak perhatikan, kita abaikan, itu nanti kita akan lupa. Maka jangan sekali-kali mengabaikan keterangan, mengabaikan pelajaran, mengabaikan harus kita perhatikan, kita sergap mengulang-ulang supaya kita tetap ingat selalu. Pasal ini menerangkan tentang lulang, kulit bangkai. Kulit bangkai itu yang dimaksud di sini adalah kulit bangkai yang bisa dimakan itu ya, kebu, sapi, wedus. Itu kan kalau bangkai kan najis, semuanya najis, balungnya najis, dagingnya najis ya, termasuk kulitnya najis. Tapi untuk kulitnya ini bisa menjadi suci. Kalau suci kan bisa digunakan untuk apa itu,
ya apa saja. Kalau kulit itu bisa nih ada untuk beduk itu ya, beduk, kemudian untuk rebana dan untuk yang lain-lain, untuk tas dan sandal, kemudian itu contohnya. Kulit bangkai itu bisa menjadi suci yang mestinya najis, tapi bisa menjadi suci dengan cara disamak, dibagi dengan disamak. Sama itu apa? Disamak itu direndam dengan bahan-bahan yang bisa menghilangkan lendir yang ada di kulit-kulit itu. Lah, kira-kira bahannya apa? Bahannya itu sesuatu yang rasanya sepet utawa pahit, ya, tumbuhan kayu ditumbuk ya, kayu ditumbuk, kemudian ada namanya godong daun, godong doro, nggak tahu saya itu nggak pernah di sini, nggak pernah, saya nggak tahu, nggak pernah ada disamak itu di mana ya, itu keterangan hanya keterangan guru-guru saja, jadi saya memang belum pernah membuktikan, maaf itu jujur mawon, saya belum pernah membuktikan menyamak kulit ya. Jadi keterangan di kitab itu direndam dengan bahan-bahan yang rasanya sepet atau pahit supaya lendir itu bisa hilang, itu bisa kulit yang lulang yang najis bisa menjadi suci. Atau meskipun bahan itu najis, seperti maaf ini kotoran telek doro itu bisa digunakan untuk menyamak lulang bangkai, kulit bangkai. Terus tapi ada kulit yang lulang batang yang tidak selamanya tidak bisa suci. Apa itu? Illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kalau kulit babi, kulit anjing itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak, dengan cara apapun. Karena najis sempun najis mughal laut. Bukan hanya anak babi lan asu, tapi juga wa matawallada minhuma au min ahadihima. Anak-anak ya mesti nggih, anak-anak babi, anak-anak asu juga termasuk tidak bisa disucikan. Au min ahadihima, min ahadihima ngeten. Ya, gambarannya saya masih ingat keterangan guru saya itu, seandainya ada anjing, istrinya itu kambing, anaknya itu tetap dihukumi kayak anjing, itu min ahadihima. Itu kemudian semua bangkai itu baik tadi sudah saya sampaikan, baik tulangnya maupun rambutnya semua dihukumi najis. Ya, kita beranjak ke pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga saya perkenalkan di dalam kitab, di dalam catatan kamu tidak ada. Nanti kalau kita bertemu ya, kita bisa tatap muka, mudah-mudahan kita secepatnya bisa tatap muka. Saya tidak, semua guru itu sebenarnya tidak puas menerangkan seperti ini, tapi karena keadaan kita harus seperti ini. Kalau bahasa kita menerangkan wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Kita kenal ada yang namanya emas dan perak yang biasa dibuat apa namanya perhiasan, kalung, gelang, anting-anting, ali-ali dan lain sebagainya. Bahan-bahan seperti itu, emas ataupun perak ini punya hukum yang sama. Dua-duanya tidak boleh digunakan untuk apa? Iku lho, apa ini? Adah niku nggih. Adah atau di sini saya mengartikan bejana. Jadi apakah piring, apakah cawe, apa cinggir, apa teko. Niku hukum syarak mengharamkan, tidak boleh. Misalnya masih nganti melimpah terus jenggo piring, apa-apa emas, ono teko, ono gelas, ono cawe, semuanya terbuat dari emas, itu tidak boleh. Ya, emas ataupun perak. Kalau selain itu,
Ya, selain itu boleh-boleh saja. Seperti misalnya ada bahan yang mirip sekali dengan emas atau perak, persis rupane, putihnya, kuningnya sama. Itu mboten napa-napa, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Kalau selain emas dan perak itu boleh-boleh saja. Begitu anak-anakku yang kami sampaikan pada saat ini. Memang sengaja sedikit-sedikit, tapi harapan kami mudah-mudahan yang sedikit itu bisa nyentel, bisa kandel di hati dan di hati dan pikiran kalian semua. Itu mudah-mudahan yang kita sampaikan khususnya di pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat bidarain di sa'adatid darain untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.